Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami. Sebelum memulai makalah ini, kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Latar belakang dari makalah kami adalah dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan manusia diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Prinsip ini dikenal dengan kaidah fikih darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah, yang berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini menjadi salah satu pedoman penting dalam pengambilan hukum Islam. Dalam praktik mamalah modern seperti transaksi bisnis, perdagangan, perbankan, dan investasi, seringkali muncul situasi di mana suatu aktivitas mengandung manfaat ekonomi tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat baik bagi individu maupun masyarakatnya. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek termasuk ekonomi. Dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang kedua, mencegah kemafsadatan dalam segala bentuknya. Ini tercermin dalam kaidah fikih. Oleh karena itu, prinsip pencegahan terhadap kerusakan menjadi dasar utama dalam menjaga kaidah ini, juga mencerminkan nilai moral dan kehati-hatian dalam Islam, di mana syariat tidak hanya menilai suatu perbuatan dari sisi manfaat materi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, spiritual, dan moralnya. Nah, kaidah ini menjadi relevan untuk memastikan agar praktik ekonomi tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pembahasan tentang menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dalam fikih muamalah. Penting untuk dikaji lebih mendalam guna untuk memahami bagaimana prinsip ini diterapkan dalam penetapan hukum dan praktik ekonomi syariah, serta bagaimana relevansinya terhadap fenomena muamalah modern yang semakin kompleks. Dan di sini terbagi dari 3 kaidah. Kaidah yang pertama, dalam fikih muamalah, para ulama menyusun kaidah-kaidah fikih qawaid fikih untuk memudahkan penetapan hukum terhadap berbagai persoalan muamalah. Muamalah itu sendiri mencakup seluruh aspek hukum ekonomi yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Berbeda dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhan seperti puasa dan sholat. Maka kaidah itu sendiri menjelaskan bahwa segala bentuk aktivitas atau transaksi muamalah dianggap halal dan boleh dilakukan selama tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Artinya, Islam memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada manusia dalam bidang muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam, investasi, dan kerjasama ekonomi. Selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, warar, atau ketidakjelasan, maisir atau judi, zolim, dan hal-hal lain yang haram. Dasar-dasar hukumnya telah disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, kemudian disebut juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, kemudian disebut juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal yang samar. Hadis ini menunjukkan bahwa selama tidak ada larangan yang jelas, hukum asalnya adalah halal. Dilanjutkan dengan kaidah yang kedua, kemudaratan yang harus dihilangkan. Kemudaratan yang harus dihilangkan itu berkaitan dengan kemudaratan yang terjadi di antara para manusia, di mana kemudaratan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan oleh para manusia.
riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa tidak boleh berbuat darah, begitu pula tidak boleh berbuat ira. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda di dalam makna kedua lafaz tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa darah dan ira itu memiliki makna yang sama, dan sebagian ulama juga berpendapat darah dan ira itu memiliki makna yang berbeda. Dan ini kaidah yang ketiga. Menolak kemaslahatan atau kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan kebaikan. Prinsip ini menolak sesuatu yang menimbulkan kemudaratan daripada mengambil kebaikan yang ada pada hal tersebut. Makna kaidah ini apa? Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemaslahatan, maka menghindari kemaslahatan itu lebih utama. Meskipun dengan itu, sebagian kemaslahatan tidak dapat diperoleh. Kaidah ini mengandung arti bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat pertentangan antara kemaslahatan dan kemaslahatan, maka menghindari kemaslahatan itu lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran. Ada pada surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kaedahnya itu menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga 5 hal pokok, yaitu apa? Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu perbuatan mengandung potensi merusak salah satu dari 5 hal ini, maka harus dihindari walaupun ada manfaat di dalamnya. Berarti yang lebih diutamakan adalah meninggalkan manfaatnya dan menolak kemafsadatannya. Dalam fikih muamalah itu ada contoh perihal larangan riba. Kenapa riba itu dilarang? Meskipun riba itu menguntungkan bagi sebagian pihak, namun efek kerusakannya itu terhadap keadilan dan stabilitas ekonomi itu tidak bagus, sehingga menolak mafsadah riba itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan keuntungan pribadi. Karena apa? Sebenarnya kan riba itu mendapatkan keuntungan, tapi karena tadi ada sesuatu yang membuat riba itu mempunyai nilai kerusakan terhadap pihak lain, maka lebih diutamakan riba itu ditiadakan daripada mengambil keuntungan dari transaksi riba itu. Jadi kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini mengutamakan pencegahan kerusakan daripada mengambil keuntungan terhadap muamalah yang akan dikerjakan. Prinsip ini menjadi landasan dalam menetapkan hukum-hukum muamalat agar tercipta keadilan, kemaslahatan umum, dan keseimbangan sosial. Oke? Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.